Selamat malam, shalom Pak. Apa kabar? Puji Tuhan baik Pak. Ya, luar biasa, yang hebat, yang luar biasa, masih muda. Ya, sudah dipakai Tuhan memberitakan Injil ya. Ini hal yang luar biasa ya. Jadi kita mau dengar ini, terutama kesaksian ya pertobatan, lalu mengapa menyerahkan diri, menjadi hamba Tuhan, dididik, menjadi hamba Tuhan di salah satu sekolah tinggi teologi. Lalu sekarang sekalipun masih dalam pendidikan tapi sudah ya berani ya, punya keberanian memberitakan Injil, ya beritakan Injil, ya, terutama ke anak-anak muda, anak jalanan, pengamen yang terkenal dengan apa itu pang ya, anak-anak muda pang ya, pang itu yang pengamen-pengamen yang ya diabaikan banyak orang, ditakuti banyak orang, gak dihargai oleh banyak orang. Mengapa? Karena ya orang-orang lebih banyak berpikir ya mereka itu adalah orang-orang jahat gitu kan, orang-orang jahat itu ya, ya mereka ada di jalanan dengan segala tatonya ya dengan pakai tato. Nah yang ya buat bagian orang itu dihindari, diabaikan, ditakuti kan gitu ya. Nah tapi melihat mereka ya, tolong diceritakan, disampaikan hal ini, mengapa sampai ya punya hati untuk melayani mereka. Jadi jarang sekali, mungkin juga pendeta juga belum tentu melakukan pelayanan seperti itu kan gitu ya. Ya, jadi saya lahir di Lampung, di Kabupaten Lampung Tengah, dan saya tinggal dalam keluarga yang bisa dibilang sederhana, pas-pasan. Nah, saya memang dari lahir Kristen Pak, tapi tidak serta-merta. Walaupun saya lahir dari keluarga Kristen, saya pun sempat mengalami namanya masa-masa namanya nakal, kemudian untuk istilahnya namanya agama itu saya tidak terlalu suka, bahkan terkadang saya minder untuk mengatakan bahwa diri saya Kristen. Karena banyak teman yang kadang mengejek karena Kristen. Akhirnya saya malas menunjukkan bahwa kalau diri saya Kristen pada waktu itu. Nah, kemudian ada suatu kejadian yang membuat saya sungguh-sungguh yakin dan berubah. Nah, awalnya memang saya Kristen ataupun ke gereja itu cuma dijadikan sebagai rutinitas aja. Karena saya Kristen ya saya harus ke gereja, karena saya Kristen ya saya harus berdoa. Tapi itu pun berdoa ya kalau nggak ke gereja ya nggak berdoa. Kalau nggak ke gereja nggak baca Alkitab. Jadi baca Alkitab itu cuma pas waktu ke gereja, berdoa tuh cuma pas waktu ke gereja. Tapi ada suatu ketika kejadian di mana saya sampai, kan saya suka olahraga. Jadi pokoknya tentang olahraga tuh harus, mau itu hari Minggu, mau itu hari apapun. Malah pernah suatu ketika ini jadi teguran buat saya tinggalkan ke gereja demi untuk main bola. Nah, pada waktu hari itulah Tuhan mungkin tegur saya. Nah, saya mengalami patah kaki yang sebelah kanan, lutut saya kayak mau lepas gitu. Kayak mau lepas itu selama hampir 1 tahun saya pincang kakinya. Nah, di situ ibu saya selalu bilang, makanya kalau untuk Tuhan nomor 1 jangan dinanti-nanti, bahkan mungkin di situ saya mulai koreksi diri saya. Apa memang benar yang dibilang ibu saya? Terus saya baca Alkitab, bacain, oh ternyata memang benar ya. Jadi Tuhan itu yang paling utama ya. Nah, walaupun saya sudah mengalami itu juga, walaupun saya sudah baca Alkitab, saya masih bingung, masih ragu. Emang iya ya kayak gitu. Nah, terus begitu saya lulus SMA, saya bingung mau ngapain. Nah, ini ditelepon oleh om saya, suruh ke Bekasi, nanti dikuliahin. Pas waktu sampai Bekasi, iya bener dikuliahin. Tapi pandangan saya dikuliahin, mau kuliahin umum, sekuler, seperti itu. Nah, tapi ternyata ketika sudah sampai Bekasi, terus katanya rektornya sudah bilang sudah siap, datang aja ke kampusnya untuk pendaftaran.
Waktu pertama saya datang bersama ada ponakan dari om saya juga, saya ke gereja aja cuma rutinitas aja baca Alkitab, nggak pernah jadi. Nah akhirnya saya putuskan lah, cobalah jalani. Nah jujur selama semester 1 sampai semester 2 itu saya sama sekali kalau dosen ngomong tuh susah nangkep, susah nangkep ini. Apalagi kan dulu ada Pak Yusni menjelaskan tuh ini Pak Yusni ngomong apa saya nggak ngerti kadang-kadang susah untuk mengerti. Nah terus tapi di semester 3 saya mulai dikasih tahu kalau ingin deket, ingin tahu ya coba intim sama Tuhan, doa pagi, terus rajin baca Alkitab. Ya saya coba ngelakuin itu, tapi tetap walaupun saya baca Alkitab tuh kayaknya nggak masuk-masuk, nggak inget-inget ini, nggak inget-inget. Nah terus akhirnya om saya yang mensponsori membiayai saya itu meninggal, dipanggil Tuhan. Dalam posisi saya memang belum sungguh-sungguh pada waktu itu, belum sungguh-sungguh. Nah saya pikir wah kalau gini siapa yang mau biayain saya? Tapi coba tante saya ngusahain semester 3 itu. Ini nggak ada sponsor nggak, terus ditawarin lah di sponsor penginjilan. Nah, saya bilang wah penginjilan, saya gak takut kan, apalagi saya minim pengetahuan tentang Alkitab. Nanti kalau saya diserang dengan ayat-ayat Alkitab, saya nggak ngerti ayat Alkitab, waduh kacau. Nah habis itu, tapi saya jalanin juga, saya coba jalanin pertemuan pertama, kedua, ketiga. Nah hampir aja waktu itu karena saya agak takut, saya sempat hampir mau berhenti dari kuliah STT ini. Tapi apa namanya, saya pikir-pikir lagi, kayaknya Tuhan ini memang benar-benar pengen saya kesini deh. Soalnya saya mau kelari ke sekuler selalu gagal, tapi kenapa kalau di sekolah STT yang tujuannya kepada Tuhan, ketika mau gagal berhenti ada sponsor, ada yang bantu, ada yang biayain. Apakah memang ini jalan Tuhan? Saya pikir. Nah akhirnya saya yakini, saya teguhkan diri bahwa memang ini panggilan saya sepertinya. Nah akhirnya memang bukan sepertinya lagi, memang Tuhan ternyata mau semua orang-orang yang percaya kepada Dia itu melayani Dia, baik itu pun maupun dokter maupun apapun itu. Kalau sebagai anak Tuhan tetap harus melayani Tuhan. Nah, jadi setelah itu Pak, akhirnya saya meyakinkan diri masuk di sini. Saya belajar di kelas dulu, ada teman saya banyak, ada Katama, ada Josapat sama Kak Petrus, ada juga Bang Sumardin. Tapi dari kelima itu ternyata yang bertahan cuma saya. Ya, karena memang keras penginjilan di jalan, harus panas-panasan ini. Nah akhirnya ketika sudah turun lapangan bulan pertama ya, karena memang harus langsung ngomong face to face ketemu orang gitu, takut saya takut. Kemudian mentor saya yang bernama Pak Roy ini selalu dorong kami, ajak ngomong sama orang, belajar ngomong, belajar berani, dipush terus kami dorong ya supaya kita terlatih, didorong terus itu waktu itu. Nah habis itu jalan hampir setengah bulan, saya rasa kok nggak ada yang percaya, kata saya kan, sehari bisa injilin sampai 3 orang, 5 orang, tapi kok nggak ada yang percaya jalan setengah tahun itu. Akhirnya saya bilang lagi gini, Tuhan, kalau memang saya ditaruh Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini, di pelayanan seperti ini, kasihlah petunjuk, kasihlah jawaban kalau memang saya benar-benar di sini. Nah, sebulan setelah saya berdoa seperti itu, akhirnya ada yang percaya dan dibaptis, namanya Bang Yadi, dia orang Kerawang. Nah, habis itu di situ saya mulai yakin kayaknya memang ini panggilan saya. Berjalan waktu demi waktu, saya tekuni, saya coba untuk senangi pelayanan ini.
Kalau saya nggak senangi, mungkin saya udah nggak ini. Jadi saya mencoba untuk menyenangi, dan saat ini saya sudah senang dalam pelayanan ini. Nah, akhirnya sampailah di waktu PPL ini. Waktu PPL selama 6 bulan dikasih waktu, dan kemudian ada juga memang yang meminta untuk bukan hanya sekedar pelayanan di gereja, tapi kita harus pelayanan juga menginjili orang. Nah, di situ kesempatan saya banyak di sini menginjili orang. Nah, akhirnya saya pakai semaksimal mungkin saya bisa, berangkat dari jam setengah 11, kadang pulang malam, larut malam demi untuk melayani orang-orang. Nah, akhirnya jalan 3 bulan, saya juga rasa kok ini tiap hari tapi kok nggak dapat orang yang percaya. Ya, maunya Tuhan gimana sebenarnya ini. Nah, akhirnya saya berdoa lagi, saya mintalah Tuhan orang yang percaya. Saya udah jalan 3 bulan, hari saya berdoa jalan 3 bulan ini di bulan September. Nah, saya bertemu dengan seorang anak jalanan pengamen. Dia main ukulele di pinggir rel, di situ di pinggir rel. Akhirnya saya bilang ke Tuhan sebelum saya layani dia, Tuhan, saya mau untuk menginjili anak ini, tolong bantu saya. Nah, akhirnya saya deketin lah anak ini, saya injili, saya beritakan kabar keselamatan melalui Yesus Kristus, dan akhirnya dia percaya pada hari itu, percaya. Nah, puji Tuhan dia percaya. Nah, saya malamnya berdoa, minta kasih petunjuk sama saya, Tuhan, kira-kira apa yang harus saya lakukan kepada anak ini. Besoknya saya kunjungan lagi kepada anaknya. Tapi posisinya dia bawa temen rame. Jadi gimana saya mau melayani dia kalau rame-rame gini kan? Takutnya ada yang nggak seneng ini. Lah, tapi saya itu asumsi. Tapi saya nggak mau negative thinking. Akhirnya saya ambil keputusan. Kalau begini saya layani aja sekalian teman-temannya. Dan akhirnya saya layani temennya 3 orang lagi. Dan puji Tuhan, ternyata dari ketiga orang ini ada ketua di situ, ketua ininya, pengamennya. Dan ketua pengamennya pun percaya. Nah, puji Tuhan karena akhirnya saya dapat kepalanya. Artinya saya udah pegang kepalanya. Kalau kepalanya udah saya pegang, pasti ekor-ekornya pasti akan ngikut. Dan puji Tuhan memang betul. Ketika dia sudah percaya, saya layani, datang lagi temennya berikutnya, saya layani lagi. Akhirnya saya layani lagi. Dan akhirnya percayalah mereka semua. Tapi pada waktu itu mereka sedikit sulit untuk diajak permandian, untuk dibaptis, sulit untuk dibaptis, diajak baptisan. Nah, tapi saya terus layani, saya terus kasih firman Tuhan kepada mereka, dan saya teguhkan terus iman mereka. Dan akhirnya pada suatu ketika saya nggak ngomong untuk baptis atau enggak, tapi dia langsung bilang begini, ngomong-ngomong kita ini belum dipermandikan ini, kata dia langsung sendiri. Oh iya bang, emang abang siap? Saya bilang seperti itu. Saya siap, kata dia. Kapan dok? Kata dia. Kalau hari Minggu gimana bang? Kata saya bilang begitu. Oke, hari Minggu. Nah, akhirnya kita siap-siap lah. Kita atur rencana saya dengan mentor saya Pak Roy. Kita sebagai satu tim kan harus koordinasi terus. Jadi apa yang kita rencanakan, puji Tuhan berjalan dengan baik, lancar. Kita permandikan mereka di Sungai Kalimalang. Ya, di Kalimalang itu. Nah, saya pikir asumsi saya juga bilang, apakah mereka mau nggak ya di Kalimalang ini? Dan ternyata puji Tuhan mereka mau. Dan pada hari Minggu kemarin itu mereka ada 5 orang, harusnya ada 7 orang, ada 6 orang. Tapi yang satunya tidak datang. Dan yang satu ini yang tidak datang malah bawa temennya lagi juga untuk dipermandikan sebentar lagi di hari dekat ini. Nah, jadi hari itulah mereka dipermandikan. Dipermandikan artinya dibaptis, bersama dibantu dengan mentor saya. Kami berdua bekerja sama bagaimana supaya terlaksana. Nah, jadi itulah kenapa mereka bisa dibaptis. Jadi saya selalu beranggapan saya nggak pernah pilih-pilih orang untuk dilayani, tapi saya di sini melihat kayaknya anak-anak seperti ini memang
sangat butuh untuk dilayani. Hmm. Karena memang mereka ngerasa terpinggirkan dari Hmm. masyarakat. Hmm. Jadi kayak kalau orang melihat mereka, mereka bertato, mereka ini. Jadi kalau orang melihat mereka pasti udah negatif thinking duluan. Wah, apalagi kemarin kita naik angkot itu kan, naik angkot udah kita duduk kan bareng itu, orang udah kayak risih ngelihat kita. Karena ya itu tadi. Nah, tapi saya berusaha untuk tidak memandang manusia melalui kacamata manusia, tapi saya pandang mereka melalui kacamata Tuhan, bahwa mereka pun berharga. Ya. Jadi saya mempunyai belas kasihan juga kepada mereka. Belas kasihannya bukan berarti dalam arti ekonomi, tapi lebih ke jiwa mereka. Bagaimana dengan nasib mereka? Kalau kita nggak ngasih tahu ke mereka, ya hidup mereka bakal gitu-gitu aja. Nggak ada yang nasehatin mereka, ya bakal gitu-gitu aja hidupnya. Ya puji Tuhan, saya semakin mantap, yakin ini panggilan saya, dan saya berharap banyak teman-teman juga yang mulai tergerak hatinya. Bahkan saya rasa tuayan buat kita banyak, tapi ini masalahnya pekerjanya sedikit ini. Jadi butuh teman-teman yang lain juga yang terus bekerja. Ya, baik. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih, Pak.